Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar Direction Live Online Esri Indonesia pada hari ini, Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan kami dan saya harap Bapak dan Ibu sekalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Citrasana, biasa disapa dengan Anissa, selaku host dan juga speaker dalam acara webinar Direction Live Online hari ini. Baik, webinar kali ini kita akan mengambil judul Harnessing the Power of ArcGIS Apps for Environmental Sustainability, di mana di sesi ini kita akan melihat dan memanfaatkan capability dari aplikasi ArcGIS System, terutama aplikasi berbasis mobile. Seperti yang kita tahu, Bapak Ibu, bahwa kebanyakan masyarakat menggunakan aplikasi mobile untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, mungkin saya coba konfirmasi dulu ya dari Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar atau slide-nya sudah tertampil dengan jelas? Mungkin kalau ada yang bisa share di kolom chat, bisa ya diberikan feedback. Sudah ya berarti? Oke, baik. Saya lanjutkan tadi terkait tema kita hari ini. Dengan menggunakan ArcGIS System tadi, kita harapkan penggunaan mobile aplikasi juga dapat dikaitkan dengan aspek sustainability. Seperti mungkin pemanfaatannya itu tidak hanya visualisasi pada peta ataupun manajemen data geografi, tapi juga menganalisis serta melakukan formulasi atau kalkulasi yang didukung oleh data geospasial. Nah, sebagai perkenalan, untuk pembicara kita pada pagi hari ini, itu saya sendiri, Anissa Citrasana, sebagai Solution Strategist Esri Indonesia, yang juga bergabung dalam tim Natural Resources yang fokus pada sektor plantation, forestry, dan agriculture. Bapak Ibu sekalian, saya tidak sendiri, tapi juga ditemani oleh rekan saya, Agneste Bertivena, sebagai partner Solution Strategist Esri Indonesia. Beliau adalah partner solution yang expert di bidang solution untuk partnership. Nah, semoga kami berdua dapat memberikan pengetahuan yang berharga serta inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan teknologi ArcGIS, terutama untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Nah, Bapak Ibu, saya juga ingin mengingatkan dan juga merimain bagi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu dapat melakukannya kapan saja selama presentasi berlangsung dan webinar berlangsung dengan memasukkan pertanyaan Anda ke panel GoToWebinar di sisi kanan. Nah, di akhir acara kita akan menampilkan pertanyaan Bapak Ibu dan kita akan pilih juga dijawab dan dibahas untuk kami berdua gitu. Nah, baiklah, saya mulai saja langsung ke sesi presentasi. Nah, untuk sesi pertama ini akan dibawakan dulu oleh saya terkait introduction untuk tema besar kita adalah geosustainability dan khususnya adalah mengambil use case harnessing the power of ArcGIS apps for environmental sustainability. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke contoh dan juga pemateri, nah ini saya akan overview sedikit terkait agenda. Pertama adalah introduction ke ArcGIS Geosustainability. Dan saya juga akan mengoverview terkait penggunaan teknologi ArcGIS Field Maps, serta nanti di section berikutnya akan dilanjutkan rekan saya untuk demonstrasi penggunaan Field Apps, serta di section terakhir akan ada Q&A untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk sesi awal ini saya akan mengoverview terkait GIS for Environmental Sustainability, di mana jika saya memberi contoh sebetulnya sustainability ini cukup general dan juga cukup luas untuk cakupannya. Nah, oleh karena itu pada sesi hari ini kita akan mengambil salah satu isu yang sedang hot atau sedang hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat. Jika saya bisa memberikan contoh di beberapa berita itu banyak isu misalnya terkait cuaca ekstrim atau juga misal panas berlebih di beberapa area di Jakarta atau di area di Indonesia seperti itu ya.
Nah, kemudian ada juga isu terkait karbon kredit. Nah, di sesi hari ini kita akan fokus untuk membahas terkait karbon stok atau stok karbon yang pada dasarnya, jika saya bisa overview sedikit, adalah mengacu pada jumlah karbon yang tersimpan di suatu ekosistem tertentu. Nah, kadang-kadang disebut juga sebagai karbon pool untuk stok karbon yang ada di bumi yang ditemukan dalam misalnya tanah, air, ataupun atmosfer. Kemudian beberapa bulan yang lalu atau bulan lalu itu sempat juga ada peluncuran karbon kredit pada bursa efek untuk izin bahwa suatu industri atau company mengharuskan adanya jual beli transaksi karbon di mana jika pengeluaran polusi atau karbon dioksida ini melebihi batas tertentu, ini perlu memenuhi kualifikasi untuk menjadi industri yang ramah lingkungan. Nah, industri akan menjual serapan karbon yang dimiliki ke industri lain, ataupun ada juga industri yang berperan di keduanya, misalnya di tambang atau perkebunan. Nah, karbon kredit ini dapat kita leverage lagi penggunaannya untuk menghitung terkait emisi gas rumah kaca akibat deforestasi. Nah, hal ini juga berkaitan dengan misalnya kelestarian hutan, serta pengelolaan cadangan karbon hutan di negara berkembang seperti Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu, saya juga ada salah satu pertanyaan, misalnya bagaimana sih kita mengatasi karbon dioksida level yang terus meningkat? Nah, ini dapat kami jawab dengan cara memanfaatkan perhitungan carbon stock untuk membantu memitigasi terjadinya climate change atau global warming. Nah, penilaian atau perhitungan ini dapat membantu kita mengetahui kira-kira seberapa banyak sih carbon stock yang tersimpan di dalam ekosistem tertentu. Nah, di sini saya ada use case untuk contoh demo dengan mendetailkan perhitungan karbon stok per individu pohon. Jika kita bisa overview juga terkait karbon stok itu sendiri, ada yang biomasanya itu di permukaan tanah maupun ada yang di dalam permukaan tanah. Nah, di case ini kita akan menghitung jumlah karbon serapan dari tiap individu pohon, di mana tiap individu ini ada alometrik atau formulasinya di komoditi yang berbeda-beda. Nah, pertimbangan ini bisa kita jadikan contoh untuk menghitung karbon pada kondisi vegetasi atau pohon tertentu. Nah, di sini saya bisa memberikan contoh untuk pengkalkulasian dari karbon stok itu menggunakan alometrik khusus untuk karbon di ArcGIS platform. Nah, di sini kita ada contoh penggunaan ArcGIS platform untuk melakukan perhitungan karbon dengan cara metode GeoAI. Jadi di sini adalah gabungan antara GIS dan Artificial Intelligence, di mana kami menggunakan aspek deep learning untuk mendeteksi objek pohon tersebut. Jadi ini based on imagery, misalnya drone dan sebagainya yang memiliki tingkat detail yang cukup bagus. Nah, di sini kita olah menggunakan ArcGIS Pro yang nantinya hasil dari deteksi deep learning atau GeoAI ini kita bisa publish ke ArcGIS online ataupun enterprise yang berbasis services untuk nantinya dibuat web-based atau WebGIS berbasis misalnya dashboard. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita berbicara terkait biologis tanaman seperti perhitungan karbon serta stok di dalam pohon tersebut, di sini kami coba overview terkait ArcGIS Field Maps, di mana di sini merupakan salah satu teknologi yang dikeluarkan oleh ArcGIS Platform yang fokus pada field operation. Nah, family untuk field operation sendiri di ArcGIS cukup banyak. Di sini ada 3 tapi ya yang utamanya. Jadi ketiga aplikasi ini merupakan bagian dari environment ArcGIS yang dirancang untuk mengumpulkan data, memetakan, dan juga manajemen data di lapangan. Nah, ketiganya memungkinkan Bapak Ibu atau organisasi itu untuk bekerja lebih efektif dalam melakukan pengelolaan informasi di lapangan. Jika saya boleh memberikan overview terkait masing-masing platform ini, saya mulai dari Field Maps, di mana Field Maps ini merupakan aplikasi mobile yang memungkinkan para pengguna di lapangan tentunya ya, untuk melakukan pengumpulan data. Nah, ini semua berlangsung di perangkat seluler ya, Bapak Ibu, jadi di mobile. Nah, di Field Maps ini Bapak Ibu tidak hanya dapat mengkoleksi data, namun juga melakukan editing atau verifikasi terhadap satu atribut.
Jadi di sini dapat mengedit spasial maupun non-spasial. Nah, jika saya boleh juga untuk move ke platform yang kedua, teknologinya adalah Survey 123, di mana Survey 123 ini adalah alat atau teknologi yang memungkinkan penggunanya membuat formulir. Jadi pertanyaannya itu dapat di-custom atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di organisasi. Nah, nanti ini platformnya atau formnya dapat di-share untuk bisa diisi oleh rekan-rekan yang ada di onsite. Nah, penggunaan Survey 123 ini bisa juga digunakan secara custom dengan mengintegrasikan untuk analisis deep learning gitu misalnya. Jadi ini bisa juga untuk integrasi atau penggunaan teknologi AI pada Survey 123. Nah, untuk quick capture, di sini poin yang ketiga untuk field operation adalah aplikasi mobile juga yang memungkinkan pengguna Bapak Ibu sekalian untuk dengan cepat mencatat di lapangan. Jadi Bapak Ibu jika melihat di gambar quick capture ini aplikasinya UI UX-nya ada beberapa tombol besar yang warnanya berbeda-beda yang memang ditunjukkan untuk melakukan pengambilan data di lapangan secara cepat. Nah, ketiga aplikasi ini dapat langsung seamless atau interkoneksi dengan ArcGIS platform lainnya seperti dashboard dan lain-lain. Baik, kalau tadi saya membicarakan terkait field operation di ArcGIS, di sini saya ada poin terkait field maps yang sebetulnya field maps ini akan dibahas lebih detail pada sesi webinar hari ini. Nah, field maps ini merupakan aplikasi dalam satu aplikasi sudah bundle gitu ya Bapak Ibu, yang bisa melakukan berbagai capability. Jika saya bisa memberikan contohnya adalah misalnya mendownload, kemudian kita bisa sign in menggunakan akun kita bisa menggunakannya untuk mengkoleksi data di lapangan, mengedit fitur-fitur yang ada, update fitur, kemudian mendownload juga offline maps-nya. Kalau dulu mungkin penggunaannya hanya berbeda-beda gitu ya tidak dalam satu aplikasi. Nah, di Field Maps ini bisa menggunakannya dalam satu aplikasi. Kemudian untuk benefits-nya sendiri, Bapak Ibu, jadi di sini Field Maps ini mendukung solusi pengambilan data di lapangan yang dimulai dari planning atau merencanakan kira-kira mau ke daerah mana sih untuk surveinya, kemudian untuk navigate terkait rute yang paling bagus untuk menuju ke sana, serta misalnya awareness atau kita bisa melihat nih kondisi di sekitar titik survei itu apakah ada objek yang memang berkaitan dengan penelitian atau survei tersebut. Nah, yang highlight-nya itu selanjutnya adalah capture, di mana kita bisa mengambil data, kemudian melakukan integrasi dengan berbagai macam attachment, misalnya foto ataupun file-file seperti itu. Setelah kita mengumpulkan, kita masuk ke evaluate, di mana kita bisa melakukan review terkait data yang sudah kita hasilkan atau kita kumpulkan, yang nantinya akan kita jadikan data tersebut untuk bahan koordinasi atau sharing untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, jika saya tadi berbicara terkait benefits, kemudian workflow-nya, di sini saya juga membagi jadi dua step ya untuk pengembangan Field Maps ini. Jadi pertama itu ada Field Maps untuk di web app, di mana di sini untuk mendesain, setelah itu yang kedua ada Field Maps untuk di mobile apps untuk melakukan pekerjaan pengambilan data. Nah, untuk yang pertama dulu, untuk prepare maps, ini semuanya untuk desainnya kita melakukannya di web app, jadi semuanya berbasis desktop. Seperti misalnya akun menggunakan ArcGIS Online ataupun Enterprise. Nah, setelah kita desain, kita bisa ke field maps yang ada di mobile untuk melakukan pengambilan data di lapangan. Nah, di sini lebih detailnya lagi untuk field map designer. Jadi dia ini seperti namanya ya Bapak Ibu, dibuat untuk melakukan desain atau konfigurasi serta settingan dari maps-nya dan juga pertanyaan-pertanyaannya sebelum masuk ke aplikasi mobile. Jadi di sini ditujukan untuk GIS analis untuk bisa mengkonfigur serta mendeploy maps-nya untuk nantinya digunakan. Nah, biasanya requirement-nya adalah memiliki ArcGIS Online dan juga ArcGIS Enterprise serta aksesnya ini Bapak Ibu bisa menggunakan browser.
Nah, sedangkan untuk mengkonfigurasinya sendiri, capability-nya ini cukup banyak, diantaranya kita bisa mengkonfigur properti dari peta, seperti settingannya, kemudian simbologi ataupun styling dari peta tersebut. Kemudian konten-konten yang memang mau diedit atau diambil itu kita bisa mengkonfigur layer dan juga tabelnya. Setelah itu kita juga bisa misalnya pertanyaan-pertanyaan baru yang memang belum ada di form sebelumnya, itu bisa kita tambahkan juga dengan cara drag and drop. Jadi Bapak Ibu untuk pembuatan surveinya ini semuanya no coding gitu ya. Nah, untuk capability misalnya ingin settingan untuk offline use, itu juga dapat di-set di Field Map Designer ini. Setelah itu kita bisa mengeset juga sharing dan kolaborasinya apakah Field Maps ini akan di-share ke everyone ataupun di-manage di organisasi saja. Poin selanjutnya, jika kita telah mengkonfigur dan mendesain Field Maps berbasis web tadi, kita bisa mendeploy ke aplikasi Field Maps berbasis mobile aplikasi. Jadi di sini memang ditujukannya untuk field worker ataupun staff surveyor di lapangan ya Bapak Ibu. Jadi agar mereka bisa menggunakannya untuk berbagai macam tipe pekerjaan yang requirement-nya itu juga adalah Android ataupun iOS-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi Field Maps ini berbasis mobile di App Store maupun Google Play. Dan ini bisa running di berbagai device, misalnya di sini ada handphone atau smartphone serta tab. Nah, kemudian untuk capability sendiri untuk ArcGIS Field Maps Mobile ini, kita selain pertama tentunya bisa melihat peta kita juga bisa men-search peta kita untuk mendetailkan lokasi mana sih yang akan kita ambil datanya. Setelah itu kita bisa memarkup atau menandai bahwa daerah itu kita akan ambil. Nah, kita bisa share juga nih Bapak Ibu hasilnya ke rekan-rekan lainnya. Jadi kita bisa mengambil data dan juga mengedit atribut-atribut yang ada di peta tersebut. Nah, capability lainnya yang juga powerful Bapak Ibu, kita bisa membuat versi offline, jadi saat surveyornya itu mengalami kendala di lapangan untuk mendapatkan sinyal, itu bisa mengeset untuk offline capability, dan ini ada salah satunya juga plan-nya untuk bisa memview atau melihat indoor maps seperti itu. Baik, untuk dari saya part terkait field application atau field maps tadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih menariknya juga kita akan menunjukkan demo solusi untuk bisa menunjukkan bagaimana sih capability field maps tersebut untuk bisa digunakan untuk aspek sustainability. Nah, tapi yang akan menjelaskan adalah rekan saya, Agnes. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk Saudari Agnes. Silakan. Oke, terima kasih Kak Anissa untuk penjelasan yang sangat menarik untuk Field Maps. Sekarang bagaimana penerapan Field Maps untuk menghadapi sustainability problem? Oke. Sekarang bayangkan misalnya suatu area di Indonesia, misalnya saja di Kalimantan, di mana tadinya ada kegiatan pertambangan, kemudian direklamasi hutan menjadi hutan untuk mendukung sustainability. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana mengetahui carbon stock yang dapat disimpan oleh suatu pohon. Penanaman pohon adalah suatu cara yang efektif untuk mengurangi jumlah emisi karbon. Carbon stock ini dapat diukur dengan above ground biomass yang dapat disimpan oleh satu pohon. Nah, bagaimana caranya pekerja lapangan dapat mengoleksi atau mengetahui carbon stock yang disimpan dalam satu pohon? ArcGIS Field Maps dapat menjawab masalah tersebut. Jadi, misalnya dari data tree counting yang sudah didapatkan dari AI, kemudian kita ingin kasih suatu area untuk survei lapangan. Maka kita pastikan dulu tersign in di ArcGIS portal, kemudian Field Maps Designer. Nah, kemudian kita dapat klik petanya itu carbon stock analysis dan kita klik configure. Di sini akan muncul form canvas di mana kita dapat klik layernya, kemudian ada form dan ada templates. Templates ini untuk mengetahui kemudian form untuk membuat form field maps-nya. Di mana di sini ada list of elements, ada beberapa cara untuk membuat form. Kita dapat add all untuk add semua fields-nya, atau kita dapat membuat pop-up dengan convert pop-up
untuk convert pop-up-nya menjadi fields, atau di sini kita akan menggunakan cara manual, yaitu dengan cara drag and drop field-nya menjadi form, di mana kita dapat membuat group of fields-nya. Sebagai contoh, kita membuat grup untuk surveyor information. Di sini kita dapat add fields-nya, yaitu misalnya saja untuk memasukkan fields surveyor name. Kemudian kita juga dapat masukkan field untuk date and time untuk memasukkan tanggal dan waktu pengambilan survei lapangan. Oke, kemudian jika kita sudah memasukkan, kita dapat membuat grup baru untuk tree carbon stock calculation-nya. Di mana di grup ini kita akan membuat beberapa field. Yang pertama itu field untuk memasukkan atribut tinggi pohon atau tree height. Jadi kita dapat langsung memasukkan tinggi atributnya. Nah, kemudian kita juga dapat deskripsikan, misalnya atributnya ini harus diisikan dalam meter seperti itu. Kemudian kita dapat cek untuk required. Kemudian kita akan memasukkan atribut atau field untuk tipe pohon, yaitu dengan choice, kemudian kita pilih combo box. Di sini kita definisikan untuk pilihan pohonnya. Nah, kita pastikan dulu input type-nya betul, kemudian kita create list untuk memasukkan tipe pohon. Di sini sebagai contoh, kita memasukkan tipe pohon yaitu ada palm dan oil palm. Nah, bisa ditambahkan juga jika ada jenis pohon yang lain. Kemudian kita klik done, dan continue. Oke, kemudian kita cek untuk required. Kita juga dapat deskripsikan bahwa untuk pengisiannya itu misalnya harus palm atau mungkin oil palm. Seperti itu. Kemudian kita akan membuat field number untuk mengisi carbon stock calculation-nya. Field ini nanti akan muncul sebagai auto calculation, jadi akan muncul calculation-nya itu secara otomatis. Nah, jadi kita berikan dulu untuk description-nya, di sini karbon dalam kilogram, kita cek required, kemudian kita save dulu formnya. Di sini kita akan menggunakan simple expression untuk membangun automatic calculation-nya, yaitu dengan arcade language. Nah, jadi di sini akan muncul arcade expression. Di sini kita bisa beri nama expression-nya yaitu tree carbon dalam karbon, satuan karbon. Kemudian kita definisikan dengan sangat sederhana. Kita bisa deskripsikan function-nya, yaitu misalnya dari tree height dan juga tree type. Kemudian definisinya. Kemudian di sini kita akan memasukkan formulasi untuk menghitung carbon stock di above ground biomass. Kemudian data dari tree height-nya, tinggi pohon yang sudah di-input, juga dikalikan untuk percentage karbonnya. Nah, kemudian juga dapat memasukkan untuk beberapa jenis pohon, misalnya ini untuk pohon palm, kemudian kita juga masukkan untuk oil palm, kemudian kita juga dapat add feature untuk langsung memasukkan feature-nya ini sebagai variabel di expression-nya. Oke, kemudian kita pastikan script-nya berfungsi dengan klik run. Apabila sudah berfungsi, kita klik done. Kemudian juga kita akan memasukkan field baru untuk perhitungan carbon stock dalam satuan carbon dioxide equivalent, di mana mungkin ini lebih umum daripada yang dalam satuan karbon biasa gitu. Jadi langkahnya sama, kita add description-nya, yaitu kemudian juga kita save dulu formnya untuk menyimpan formnya. Kemudian kita akan memasukkan script yang sama, yang kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Namun di sini kita dapat memasukkan script atau formulasi untuk menambahkan, untuk mengkonversi dari yang satuan karbon dalam kilogram menjadi karbon dioxide equivalent. Scriptnya sangat sederhana, kemudian kita cek apakah sudah berhasil, kita klik dan kemudian kita save untuk menyimpan seluruh formnya. Nah, apabila formnya sudah tersimpan semua, di sini kita bisa cek. Form ini juga bisa kita atur ya apakah ingin digunakan offline dengan kita tinggal enable aja button untuk offline-nya. Apabila kita sudah selesai, di sini kita ingin mengecek bagaimana surveinya itu dapat diisi di lapangan. Nah, solusinya adalah kita harus menggunakan ArcGIS Field Maps mobile app. Jadi kita download dulu aplikasinya di App Store ataupun di Play Store. Kemudian kita buka aplikasinya. Ini untuk misalnya surveyor sudah berada di lapangan. Kita kemudian sign in ke portal ArcGIS Online atau Enterprise apabila sudah berhasil ter-sign in. Kemudian kita dapat mencari maps-nya, yaitu yang carbon stock analysis. Nah, di sini apabila surveyornya sudah berada di lapangan,
Field Maps akan langsung dapat detect nih location dari surveyor tersebut. Kemudian juga apabila sudah mensurvei suatu pohon, di sini tinggal diklik pohonnya, feature pohonnya, kemudian diklik edit. Nah, di sini kita bisa menambahkan foto dari pohonnya, tinggal take photo. Oke, misalnya sudah ada pohonnya, kemudian kita klik use photo, kemudian juga kita masukkan informasi identitas surveyornya, misalnya namanya siapa, kemudian juga waktu dan pengambilan surveinya kapan. Setelah itu, kita masukkan atribut tinggi pohon yang sudah diukur dalam tree height ini. Nah, kemudian kita pilih jenis pohon yang tadi kita survei itu apakah palm ataupun oil palm, sehingga akan muncul langsung calculation-nya dalam karbon kilogram dan juga dalam carbon dioxide equivalent. Kemudian jika sudah, kita dapat submit untuk submit formnya. Kemudian untuk memastikan formnya sudah tersubmit, kita tinggal klik lagi, maka kita dapat melihat jika formnya ini sudah tersubmit. Nah, kemudian apakah berhenti di situ saja? Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana mungkin petugas ataupun analis yang lain mengetahui survei ini yang tidak berada di lapangan. Nah, GIS dashboard dapat menjawab masalah tersebut. Jadi, GIS dashboard akan menampilkan informasi mulai dari data, kemudian juga analisisnya dari hasil survei yang sudah dilakukan. Nah, misalnya saja di sini di dashboard ini dapat dilihat berapa sih survei yang sudah di-submit, kemudian juga dapat dilihat karbon stoknya dalam satuan karbon ataupun dalam satuan karbon dioxide ekuivalen, kemudian juga dapat dilihat perbandingannya antara dari yang karbon hingga dari karbon dioxide ekuivalen. Kemudian juga kita dapat melihat persentase pohonnya, apakah pohonnya berapa yang sudah disurvei jenisnya palm ataupun berapa yang sudah disurvei jenisnya oil palm. Kemudian juga kita dapat melihat di area tersebut ini berapa sih total pohonnya, berapa total pohon yang berada di hutan tersebut. Dan juga dari hasil calculation yang tadi kita sudah buat gitu ya, kita dapat melihat harga totalnya dari jenis pohon yang sudah disurvei tersebut berapa sih dalam rupiah untuk karbon price-nya. Seperti itu. Nah, ini tentunya akan memudahkan untuk analis ataupun juga untuk bagian eksekutif atau manajemen untuk monitoring dan juga mengambil keputusan. Oke, tadi kita sudah menunjukkan bagaimana Field Maps ini dapat menjadi mobile solution untuk streamline workflow dari data preparation, kemudian dari field data kalau menggunakan field maps dan juga dari pembuatan form hingga collecting formsnya dalam mobile apps hingga analisis and visualization menggunakan ArcGIS dashboard. Nah, mungkin itu hanya introduction saja untuk menggunakan field. Sebagai referensi, kami sudah menggunakan beberapa formula dari beberapa jurnal mengenai above ground biomass, juga karbon kontennya, hingga mengkonversi menjadi karbon dioxide ekuivalen, dan juga menggunakan peraturan undangan untuk penghargaan karbonnya, seperti itu. Nah, apabila kita simpulkan, jadi ArcGIS ini adalah sistem yang sangat komprehensif untuk mendukung sustainability, mulai dari data analisis, kemudian juga collecting, kemudian juga dengan tools yang tersedia, kemudian juga dengan AIS Field Maps tadi adalah sebagai all-in-one field app yang memudahkan untuk observasi, kemudian koleksi, hingga dapat reporting datanya hanya dalam bentuk mobile device. Sehingga ArcGIS ini menjadikan sistem yang sangat seamless, sangat terintegrasi, yang dapat memudahkan untuk sinkronisasi dan juga untuk koordinasi. Oke, segitu saja perkenalan mengenai fungsi Field Maps untuk environmental sustainability. Untuk itu saya akan kembalikan kepada Kak Anissa. Ya, baik.
Terima kasih Agnes atas paparannya. Nah, saya akan sedikit merekap terkait paparan kita hari ini. Jadi ArcGIS sendiri itu merupakan end-to-end solution yang menyediakan tools yang sangat komprehensif. Di sini yang kita memberikan contoh adalah ArcGIS apps mobile yang memiliki banyak fitur-fitur yang dapat Bapak Ibu manfaatkan untuk di lapangan. Nah, di samping itu ArcGIS Field Maps juga merupakan aplikasi lapangan yang memungkinkan pengumpulan dan verifikasi data ataupun juga mengedit data di lapangan secara mobile basis gitu ya. Nah, jadinya tadi Agnes juga sudah menunjukkan untuk ArcGIS dashboard-nya itu akan terintegrasi saat kita mensubmit field application mobile-nya. Jadi ini memungkinkan adanya sinkronisasi data yang lebih lancar dan juga pengumpulan informasi yang ada geolocation di dalamnya. Tadi juga dicontohkan seperti ada foto ataupun file dan lainnya. Nah, gabungan dari ArcGIS Field Maps dan juga ArcGIS platform lainnya itu tentunya akan mendukung dan sangat mendukung berbagai aspek untuk sustainability dan manajemen lingkungan ke depannya. Nah, baik. Saya akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu adalah sesi Q&A atau tanya jawab, di mana di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Namun saya ingatkan lagi, masih ada waktu untuk menginput pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu dengan memasukkan pertanyaan Bapak Ibu ke panel GoToWebinar yang ada di sebelah kanan. Baik, sembari menunggu Bapak Ibu yang masih mau bertanya, ini saya coba menginformasikan pula bahwa webinar ini akan direkam dan rekamannya nanti akan dibagikan ke email Bapak Ibu yang digunakan untuk registrasi. Nah, jika ada pertanyaan lanjutan juga, Bapak Ibu dapat menghubungi kami dengan cara men-scan QR yang ada di layar. Nanti akan kita coba proses terkait pertanyaan-pertanyaannya juga gitu. Jadi oke, baik, kita langsung saja bacakan pertanyaan pertama ya untuk dijawab. Jadi nanti saya dan Agnes juga akan bergantian untuk menjawabnya. Untuk pertanyaan pertama dahulu terkait apakah ArcGIS Field Maps dapat digunakan offline? Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi tadi yang ditunjukkan oleh Agnes untuk demonya, untuk Field Maps ini dapat digunakan secara offline. Nah, jika saya bisa berikan contoh, di sini ada juga use case atau tampilan dari penggunaan ArcGIS secara offline. Nah, di sini penggunaan ArcGIS Field Maps tentunya secara offline dapat dikonfigur melalui beberapa step. Yang step pertama adalah kita perlu melakukan konfigurasi dulu nih Bapak Ibu di Field Map Designer. Setelah itu kita bisa meng-create dan mendownload map area yang nantinya kita akan jadikan offline area. Setelah itu kita akan mendefine size atau extend map yang akan digunakan untuk survei nanti. Setelah itu, setelah kita selesai mendownload, kita dapat mengambil data di lapangan seperti biasa, di tempat yang tidak ada sinyal seperti itu. Dan nantinya jika kita kembali ke tempat yang ada sinyalnya, hasil dari pengambilan data atau pengeditan data itu akan sinkronis secara seamless ke misalnya dashboard ataupun database lainnya. Jadi jika saya bisa berikan summarize untuk offline itu sangat dimungkinkan. Stepnya adalah download saat ada sinyal, kemudian saat tidak ada sinyal, Bapak Ibu bisa mengambil data seperti biasa, kemudian data tersebut akan tersimpan di database dan sinkronisasi di dashboard saat sudah ada sinyal. Seperti itu. Nah, semoga menjawab ya Bapak Ibu untuk pertanyaan nomor 1 tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini mungkin nanti terkait perhitungan ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau perhitungan yang tidak per pohon apakah bisa? Jadi kalau di contoh tadi adalah perhitungan carbon stock yang per individu pohon. Nah mungkin saya coba berikan ke Agnes nih, kira-kira apakah dari Agnes ada insight atau jawaban dari pertanyaan ini? Boleh ya? Silakan. Baik, mungkin dari Agnes bisa meng-unmute dulu ya. Baik.
Mohon ditunggu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Jadi, apakah perhitungan ini dapat dilakukan untuk tidak secara individu pohonnya? Oke, karena ini keperluannya untuk survei lapangan, untuk seorang surveyor saja yang survei lapangan, tentunya yang ditunjukkan tadi adalah contoh untuk satu pohon. Nah, apakah memungkinkan untuk sekaligus gitu, misalnya perhitungannya itu untuk beberapa pohon sekaligus? Tentu saja itu bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Misalnya saja kita dapat definisikan dulu, misalnya untuk analisisnya seperti apa, di ArcGIS Pro, kemudian juga kita dapat menggunakan formulasi ataupun metode yang berbeda. Jadi kita tidak hanya untuk survei sekali, kemudian dapat auto calculation, tetapi kita dapat menggunakan formulasi dan juga dengan tipe analisis yang berbeda. Gitu. Oke. Apakah Kak Anissa ada tambahan, Kak? Oke, baik. Agnes, dari saya sudah cukup banyak informasi tadi ya dari Agnes, jadi semoga menjawab untuk pertanyaan nomor 2 tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya saya coba bacakan dahulu ya, sebentar. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, tapi kita coba seleksi ya Bapak Ibu yang paling menarik, tapi nanti kita akan jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat terjawab di email gitu ya. Nah ini untuk pertanyaan yang kita tampung mungkin terakhir adalah apa perbedaan utama antara field maps dan survei 123 ya. Oke, jadi seperti fitur-fitur yang tadi di awal untuk field map sendiri merupakan aplikasi berbasis mobile yang digunakan tidak hanya melakukan input data atau koleksi data di lapangan saja, tapi juga melakukan editing atau verifikasi terhadap data existing, Bapak Ibu. Jadi data-data yang Bapak Ibu sudah miliki, misalnya di layer atau web map atau data spasial lainnya, itu bisa diedit juga dari ArcGIS Field Map. Sedangkan penggunaan untuk Survey 123 itu memang dikhususkan untuk melakukan pengambilan data di lapangan saja. Tapi keduanya kurang lebih memiliki skema yang sama dalam pembuatan pertanyaan atau formnya, yaitu bisa difleksibelkan tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pertanyaannya keduanya bisa disesuaikan dan caranya juga menggunakan ArcGIS online ataupun enterprise. Nah, jadi kita coba, jadi itu jawaban dari saya, semoga dapat menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, ini saya coba cek kembali ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dimungkinkan untuk kita jawab selagi masih ada waktu, seperti itu ya. Nah, kemudian dari Agnes mungkin ada yang ingin dijawab nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk dulu. Oke, mungkin coba saya lihat ya beberapa pertanyaan. Oke. Oke, mungkin yang pertama ada yang tanya tentang type-nya, apa yang biasanya digunakan jika misalnya user type-nya ini terbatas bagaimana ya, seperti itu. Untuk untuk type-nya tergantung user type ini tentunya tergantung dengan di organisasi Bapak ya di AGO, di ArcGIS Online atau di Enterprise. Untuk field maps ini user type-nya itu tentunya saja perlu user type untuk creator gitu ya, karena sebagai contoh karena perlu untuk pengambilan ataupun koleksi data seperti itu. Nah, mungkin Kak Anissa boleh ditambahkan Kak, apabila mungkin user type-nya kira-kira yang memungkinkan apalagi seperti itu. Ya, baik. Ya, betul sekali dari Agnes tadi untuk kita mendesain pertanyaan di Field Maps Designer itu kita membutuhkan creator gitu ya untuk tipenya.
Dan untuk pengambil data di lapangan itu sebetulnya yang penting dia mempunyai akun ArcGIS online ataupun enterprise. Dan biasanya tidak hanya kreator, mungkin contohnya seperti field worker, itu user type-nya juga dimungkinkan. Dan ini berlaku untuk field operation aplikasi lainnya dari ArcGIS. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya untuk jawaban dari Agnes tadi. Oke. Pertanyaan-pertanyaan lainnya ini saya cek cukup banyak, tapi memang karena keterbatasan waktu kita coba jawab via email nanti ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi saya bisa mohon juga izin untuk menutup sesi Q&A. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, sangat unik pertanyaannya dan kami akan coba jawab nantinya yang belum terjawab. Nah, saya juga berterima kasih kepada tadi Agnes sudah menjawab serta saya sudah memberikan informasi. Semoga sudah cukup memberikan insight kepada pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekedar mengingatkan untuk sesi DLO webinar kali ini itu selalu kami rekam ya Bapak Ibu, dan nantinya hasil rekaman akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian. Atau Bapak Ibu biasanya kita juga men-share hasil dari webinar ini ke YouTube dari akun kami seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya ingin menginformasikan bahwa acara webinar Direction Live Online akan juga diadakan kembali di bulan depan. Dan nanti ke depannya di LO sendiri kami akan berfokus kepada masing-masing industri. Jadi kita akan memberikan webinar yang memang berbeda-beda, mungkin kalau hari ini terkait sustainability, mungkin nanti terkait bidang lainnya seperti itu. Untuk itu saya juga ingatkan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mensubscribe dan men-scan QR Code agar kami dapat mengirimkan undangan webinar sesuai dengan industri Bapak Ibu sekalian. Dan juga apabila Bapak Ibu akan bertanya, itu bisa menghubungi kami ya di scan barcode yang sebelumnya. Nah, baik, saya izin menutup untuk webinar kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan juga mewakili Agnes sebagai pembicara. Semoga insight-insight atau ilmu yang kita share tersebut bisa membantu industri Bapak Ibu khususnya untuk GIS dan penggunaan ArcGIS platform. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.